Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya, tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800, untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865, untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya, 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami, dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silahkan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Ya, baik, pada video kali ini saya akan mereview saham ERA ya. ERA Jaya Swasembada Tbk. Ini emiten di bidang
distributor dan retail untuk gadget ya. Ya, jadi di era pandemi saya kira memang kebutuhan terhadap handphone dan sebagainya masih cukup besar ya. Karena tentunya banyak WFH, WFO ya, WFH ya, dari apa namanya dari rumah, kemudian belajar di rumah itu banyak kebutuhan terhadap handphone. Dan tentunya cukup menarik juga untuk diperhatikan saham ERA. Nah, di mana hari ini tanggal 10 Februari 2021 di penutupan sesi pertama ya, ERA naik 3% ke 2.930 ya, sempat di 3.030 dari tertingginya ya. Ya, coba kita lihat dari sisi transaksinya. Asing melakukan pembelian buy 3 miliar ya, kemarin juga net buy 11 miliar ya. Naik 4% kemarin tanggal 9, dan dilihat dari nilai transaksinya sampai sesi pertama penutupan di 10 Februari ya, itu 381 ribu lot ya. Ini cukup besar, dan barangkali nanti di sesi 2 bisa sekitar 600 sampai 700 ribu lot ya. Ya, dengan nilai transaksi yang cukup besar 112 miliar dan volume 381 ribu lot ya. Tidak dari broker summary-nya, ini juga ada akumulasi YP ya. Banyak melakukan akumulasi di saham ERA 83 ribu lot. Lainnya MGCC hampir sama dengan net sell-nya ya, dengan penjualannya. Jadi yang banyak melakukan akumulasi YP atau ya mungkin banyak investor retail ya di YP ini. Ya, yang jelas YP ini banyak broker terbesar dan ini ya sering melakukan transaksi ya. Biasanya kalau YP buy itu cukup lumayan ya nilai transaksinya. Ya, baik, coba kita hitung berapa sebenarnya harga wajar dari ERA ini ya. ERA Jaya, di mana ERA merencanakan akan melakukan stock split. Nah, ini yang mungkin perlu dicermati oleh teman-teman semuanya ya. ERA Jaya itu akan melakukan stock split, atau stock split adalah satu pemecahan nilai nominal saham ya. 1:5, artinya rasionya satu saham nanti dipecah menjadi 5 ya. Jadi kalau yang semula harga ERA nominalnya 500, dipecah jadi 5 berarti menjadi 100 ya. Biasanya dalam buku saya, dalam buku aksi korporasi, saya sudah sebutkan kalau stock split itu cenderung untuk menaikkan harga saham ya. Jadi kalau mau membaca buku saya silahkan, bisa dibeli di toko online. Ya, jadi di ERA misalnya nanti dilakukan stock split, artinya karena nominalnya jadi 5 kali ya, jadi harganya juga dipecah jadi 5 kali ya. Artinya kalau katakanlah 3.000 misalnya gitu ya, dipecah jadi 5 berarti 600-an ya. Jadi dan biasanya stock split itu membawa sentimen positif untuk sahamnya karena akan kelihatan lebih murah ya, dan likuiditas juga lebih bagus ya. Jadi kami rekomendasi buy untuk ERA ya. Ya, cuma untuk ininya berapa target price atau harga wajar untuk ERA-nya, coba kita lihat. Untuk laporan keuangan ERA ya, ini yang berakhir September 2020 kemarin, di mana penjualan ERA 23 triliun ya, cukup tinggi. Kemudian laba kotor 2 triliun, laba usaha 585 miliar, dan laba periode berjalan sampai September 2020 itu adalah 329 miliar ya. Meningkat naik tajam dibanding 2019. 175 miliar hingga sekarang 329 miliar ya. Hampir naik 2 kali lipat ya dibandingkan laba tahun 2019 September. Kemudian ekuitas ERA ya, tadi labanya, kemudian ekuitas ERA adalah 5,3 triliun ya. Ini coba kita hitung berapa nilai buku dan berapa PER, EPS dan untuk valuasinya ya. Jadi saya sudah coba menghitung untuk ERA ini ya.
Tadi ekuitas sampai September itu 5,3 triliun, lembar sahamnya adalah 3,19 miliar ya. Sehingga nilai buku saham ERA per lembar adalah 1.686 ya. Jika PBV-nya 2 kali, ya artinya ya mungkin 2 sampai 3 kali ya. Sebenarnya ERA cukup bagus ya. Mungkin 2 sampai 2,5 lah. Itu ERA bisa ke 4 ribuan ya sebelum split ya. Artinya berkisar antara 3.300 sampai 4.000. Jadi ya ini masih cukup menarik untuk saham ERA ya. Dengan PBV-nya 2 kali sampai 2,5 itu 3.300 sampai 4.000 tadi ya. Nah, ini 4.200 ya. Jadi cukup menarik untuk kita koleksi saham ERA. Di mana laba sampai dengan September 2020 itu 300 miliar tadi ya. 329 miliar, kami estimasi sampai Desember nanti berarti 438 miliar ya. Mungkin bisa lebih ya. Karena era pandemi akan menaikkan harga penjualan handphone dan sebagainya ya. Sehingga katakanlah laba Desember asumsinya 438 miliar. Sehingga EPS-nya adalah 138 ya. Dibagi dengan jumlah lembar sahamnya. 438 dibagi 3,1 ini ya. Sehingga ketemu EPS 138 ya. Dengan PER katakanlah kita kasih 25 kali, maka target harga ERA adalah 3.400 ya. Ya, sekarang di posisinya adalah 2.930. Artinya masih ada potensi kenaikan ke 3.400-an ya sebelum stock split ya. Apalagi kalau stock split artinya masih ada potensi kenaikan karena ada likuiditas yang semakin baik dan harga sahamnya juga akan murah ya kan dibagi 5. Coba kita hitung estimasi laba tahun 2021 nanti ketika ekonomi sudah kembali pulih dan kebutuhan terhadap handphone dan sebagainya juga akan semakin banyak ya. Adalah proyeksikan laba ERA tahun 2021 naik 50% ya, mungkin bisa lebih, bisa 2 kali lipat ya. Kalau misalnya 50% itu harga ERA EPS-nya 206 dan PER-nya dengan 25 kali maka target harga ERA 5 ribuan ya. Jadi cukup masih bisa naik 2 kali lipat ya untuk tahun 2021. Jadi 5.100 ya. Bahkan kalau ini kita kasih 2 kali labanya melejit tahun 2021 harga ERA bisa labanya 870 miliar dan harga ERA sebelum stock split 6.800 ya, cukup tinggi sekali. Ya, jadi antara tadi ya, antara 5 ribuan sampai 6.000 ya. Jadi 5.100 sampai 6.000 masih cukup wajar ya. Harga saham ERA itu sebelum split. Artinya kalau setelah stock split berarti dibagi 5 ya. Jadi kalau nanti setelah split harga ERA bisa ke 687 setelah stock split ya. Atau sebelum stock split 3.400. Tahun 2021 sebelum split 5.100. Kalau setelah split berarti 1.030-an. Ya, ini cukup menarik ya untuk kita koleksi. Jadi demikian sobat saham syariah. Jadi rekomendasinya buy ya. Untuk ERA sekarang posisinya di 2.930 ya. Ya. Jadi 2.930 harga tanggal 10 Februari 2021 ya. Jadi ada potensi gain 3.400 ke 2.930 ya. 507 atau potensi gainnya masih bisa naik 17% ya. Ya, cukup menarik dalam ya mungkin beberapa bulan karena ini kan stock split akan dilangsungkan ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan tahun 2000 berapa? 2021 harga wajar dan targetnya itu bisa 76% ya kenaikan ERA. Jadi ya cukup bagus ya. Potensi daripada saham ERA ya. Jadi ini
yang bisa dicermati dari saham ERA, potensi gainnya antara 17% sampai 76% sampai akhir tahun nanti 2021 ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Jadi rekomendasinya buy ERA ya dengan target harga sebelum stock split 3.400 dan akhir tahun 2021 bisa ke 5.000 ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.